Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Puja Kisdinata, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Metro, NPM 257100021. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu dengan tema analisis cepat strategi pemasaran bisnis nyata, yaitu analisis strategi pemasaran foam, brand foam. Mengapa saya memilih foam sebagai contoh dalam tugas ini? Yaitu yang pertama, karena brand foam ini termasuk ke dalam brand yang cukup dikenal di Indonesia sebagai brand vape yang menjual pouch, liquid, dan yang berkaitan dengan vape. Yang kedua itu mereka memiliki positioning yang modern gitu, yang dianggap sebagai masa depan dari rokok konvensional. Yang ketiga, mudah ditemukan melalui berbagai saluran distribusi. Yang keempat, analisis berdasarkan teori pemasaran dan pengalaman saya sendiri sebagai konsumennya. Profil perusahaan foam. Foam merupakan bisnis yang menjual produk seperti device, pot, cartridge, dan liquid. Media penjualannya cukup beragam, mulai dari website resmi, marketplace, toko vape offline, hingga experience store. Karena produknya termasuk produk yang mengandung nikotin, target pasarnya tentu bukan masyarakat umum, melainkan pengguna dewasa yang sudah sesuai batas usia dan memang mencari alternatif produk rokok elektrik. Selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning. Berdasarkan analisis saya, target pasar utama dari foam ini adalah konsumen dewasa, khususnya pengguna rokok elektrik, beralih dari rokok konvensional ke produk yang lebih modern. Dari sisi segmentasi, foam menyasar konsumen yang tinggal di kota, aktif secara digital, menyukai produk yang praktis, desainnya modern, dan pilihan rasanya yang beragam. Analisis marketing mix dari foam, yang pertama itu ada produk. Produknya sendiri itu memiliki desain yang simple atau ringkas dan memiliki banyak pilihan rasa dari liquidnya, banyak sekali. Dari segi harga, harganya itu termasuk yang menengah, tidak terlalu mahal dan tidak sangat murah juga. Harganya itu sesuai target pasarnya. Dari place itu mereka menjualnya melalui online, bisa ditemukan di online dan offline store. Dari segi promosi itu mereka promosi melalui media sosial, melalui marketplace, dan lifestyle campaign. Analisis produk, dari produk-produknya mereka ini, dari foam ini, diantaranya itu mereka memiliki desainnya yang simple, terus lalu mudah digunakan. Dari liquidnya sendiri itu banyak sekali pilihan rasanya, lalu variasi device dan cartridge-nya juga beragam. Lalu analisis price, place, dan promotion. Dari price, harganya tadi kompetitif ya, termasuk kompetitif, menyasar segmen atau dewasa muda. Dari place tadi marketplace, website, atau dijual di vape store offline. Dari segi promotion, mereka melalui Instagram,
marketplace, dan visual branding. Lalu dari poin Customer Relationship Management atau CRM, mengapa pelanggan membeli produk ini? Di antaranya itu produknya praktis, brandnya sendiri itu bisa dibilang modern, teknologi rokok pada zaman ini. Yang ketiga itu banyak tadi pilihan rasa liquidnya, macem-macem banget. Yang keempat tuh mudah diperoleh, kita bisa beli di website form resminya, atau kita bisa temui di vape store di kota-kota yang terdekat. Lalu peluang repeat purchase atau membeli kembali itu, yang dibeli produknya diantaranya cartridge-nya, lalu liquid yang mungkin 60 ml itu tidak sampai 1 bulan habis, lalu device-nya yang mempunyai berbagai macam tipe. Lalu analisis SWOT, dari sisi strength, produk foam ini memiliki brand yang kuat, lalu distribusi yang sangat luas, hampir seluruh Indonesia saya rasa sudah ada produk ini di toko-toko vape store. Lalu produknya yang modern. Lalu dari sisi weakness, kelemahannya yaitu dari loyalitasnya, dari loyalitas pelanggannya sendiri itu belum terlalu kuat. Banyak brand-brand serupa yang beda-beda tipis dari harganya, dari teknologinya, sehingga mungkin masih memungkinkan untuk loyalitas pelanggan itu sangat sedikit. Yang kedua, weaknessnya itu edukasi produknya sendiri itu kurang. Jadi produk sendiri ini harusnya mungkin nanti ada penjelasan tentang bahayanya atau cara penggunaannya, dari teknologi yang dipakai itu seperti apa. Selanjutnya yaitu opportunity, peluangnya sendiri itu tren vape ini kan meningkat, sehingga membuka peluang yang sangat lebar di pasar vape ini. Lalu penjualan dari online pun sangat berkembang, karena ya di era sekarang ini semuanya menunjukkan melalui platform digital. Selanjutnya trade itu, yang pertama itu regulasi pemerintah. Ini mungkin perlu dipahami juga regulasi-regulasi pemerintah terkait rokok elektrik ini. Lalu persaingan brand vape. Nah itu tadi, persaingan di dunia vape ini sangat ketat sekali, sehingga mungkin nanti perlu adanya inovasi terus-menerus dari brand ini. Permasalahannya, masalah pertama itu adalah promosi digital perlu lebih diarahkan pada edukasi, bukan hanya dari segi visual produk dan gaya hidup, karena produk ini mengandung nikotin, sehingga brand tuh perlu menjaga komunikasi pemasaran agar tetap bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kesan bahwa rokok atau produk ini cocok untuk semua orang gitu. Yang kedua itu ada masalahnya terkait program loyalitas pelanggan tadi, belum terlihat terlalu kuat dari sisi konsumen biasa itu. Padahal produk foam seperti foam ini memiliki peluang pembeli yang membeli ulang sangat tinggi, repeat order. Jika hubungan dengan pelanggan dikelola dengan baik, pelanggan bisa menjadi lebih loyal dan tidak mudah berpindah ke brand pesaing. Rekomendasi dari saya itu ada 3. Yang pertama, foam sendiri itu perlu memperkuat konten edukasinya. Misalnya membuat konten tentang cara memilih produk yang sesuai
cara merawat device-nya seperti apa, lalu cara membedakan produk yang asli dengan tidak, serta informasi bahwa produk hanya untuk pengguna dewasa. Edukasi ini penting agar brand terlihat lebih bertanggung jawab. Yang kedua sarannya itu FOM membuat program loyalitas pelanggan. Contohnya melalui sistem poin atau voucher ulang tahun, promo khusus member. Program ini dapat meningkatkan pembelian yang berulang gitu dan membuat pelanggan merasa lebih terikat dengan si brand tersebut dengan FOM. Saran yang ketiga yaitu FOM perlu memanfaatkan data pelanggan dengan baik. Data dari website atau pembelian dari marketplace dan media sosial itu bisa digunakan untuk mengetahui produk yang paling diminati oleh customer, keluhan pelanggan, serta tren rasa atau device yang seperti apa yang lagi populer. Dengan data tersebut, FOM bisa membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kesimpulannya dari video ini atau dari pembahasan brand ini, menurut saya FOM sudah cukup tepat sasarannya dalam membangun strategi pemasaran mereka. Target pasarnya itu jelas, positioningnya modern, produknya mudah dijangkau, dan promosinya itu cukup kuat di media digital. Namun agar lebih baik, FOM perlu memperkuat edukasi, loyalitas pelanggan, dan pemanfaatan data konsumen. Dengan begitu, FOM tidak hanya dikenal sebagai brand yang modern, tetapi juga sebagai brand yang bertanggung jawab dan mampu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Sekian video dari saya. Semoga video ini sedikit banyaknya bermanfaat kepada yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.